Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan dalam mencari ilmu dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, selesai. Oke, selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Sepertinya kelihatannya hari ini siswanya hadir semua. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai pertemuan selanjutnya mengenai sistem kekebalan tubuh pada manusia, dimana melanjutkan dari materi yang minggu lalu kita telah membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang kita akan beralih membahas mengenai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, apa saja yang akan nanti dibahas di materi saat ini? Kita akan membahas mengenai apa saja macam-macam sistem kekebalan tubuh manusia, terus terbagi dalam beberapa jenis, lalu ada apa saja komponen yang berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, sebelumnya untuk pertama kali memulai, apakah kalian semua pernah merasakan atau pernah mengalami yang namanya sakit yang menular ataupun yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri? Misalnya sakit cacar atau sakit lainnya yang dikarenakan oleh virus. Nah, kenapa hal demikian terjadi? Kenapa sih tubuh kita bisa terjangkit oleh virus? Nah, bagaimana mekanisme tubuh kita untuk melawan virus atau patogen tersebut? Nah, nanti dalam sistem kekebalan tubuh akan kita bahas. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem kekebalan tubuh dari mulai definisi atau pengertiannya itu sendiri. Nah, sebenarnya kenapa sistem kekebalan tubuh ini penting dalam tubuh kita? Nah, karena sistem kekebalan tubuh ini merupakan sistem untuk fungsinya itu melindungi tubuh kita dari serangan-serangan penyakit ataupun patogen yang berbahaya bagi tubuh. Nah, maka dari itu jika tubuh kita kekurangan atau tingkat sistem imunnya rendah atau lemah, nah, maka tidak tidak menutup kemungkinan bahwa tubuh kita akan terjangkit oleh suatu penyakit. Nah, makanya kenapa kita ambil contoh seperti sekarang ini terjadi banyak maraknya virus corona. Nah, kenapa tersebut terjadi dan dapat menyebar secara luas dari satu orang ke orang lain? Nah, itu bisa dikarenakan fungsi dari sistem kekebalan tubuh pada orang tersebut itu lemah. Maka dari itu patogen atau virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita, seperti itu. Jadi untuk sistem kekebalan tubuh ini tadi ya mengenai sistem untuk melindungi tubuh kita dari segala penyakit yang masuk ke tubuh kita. Nah, sebenarnya ada beberapa fungsi dari sistem kekebalan tubuh ini, dimana yang pertama untuk melindungi tubuh kita dari penyakit, lalu untuk menjaga keseimbangan yang ada dalam tubuh, lalu untuk mengganti sel-sel yang telah mati atau rusak, dan juga untuk mengenali sel yang ada di dalam tubuh yang tidak normal. Jadi sistem imun juga selain berfungsi melindungi dapat seperti misalnya mendeteksi bahwa ada sel yang rusak. Nah, maka itu akan ditangani langsung oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, sebenarnya apa yang berkaitan langsung dengan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh? Ada yang namanya komponen, yaitu antibodi dan juga antigen. Nah, jadi untuk sebenarnya sistem kekebalan tubuh ini terbagi menjadi sistem kekebalan tubuh bawaan maupun adaptif. Nah, untuk yang bawaan, jadi
itu sudah dimunculkan ketika manusia atau individu telah lahir dari sejak kecil. Nah, itu sudah memiliki sistem kekebalan tubuh bawaan, di mana dalam tubuhnya terdapat protein yang dapat mencegah masuknya virus dalam tubuh atau penyakit ke dalam tubuh. Nah, jadi untuk sistem kekebalan tubuh bawaan ini diperoleh dari sejak kecil, bisa melalui dengan imunisasi ataupun vaksin. Nah, itu merupakan sistem kekebalan tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Langsung yang selanjutnya ada namanya antibodi dan antigen. Nah, bisa dilihat ya gambarnya, ada di sebelah kanan saya atau kiri saya. Nah, itu dia merupakan gambar dari antigen dan antibodi. Nah, di mana antigen dan antibodi ini berperan dalam melawan virus atau bakteri yang menyerang tubuh dengan berbagai mekanisme yang terjadi di dalamnya. Terjadinya di mana? Nah, terjadinya ini biasanya di sel darah putih atau di bagian leukosit ataupun bagian sistem limfa atau limfatik sistem. Nah, jadi dalam tubuh kita itu terdapat beberapa mekanisme untuk tubuh kita agar bisa terhindar dari suatu penyakit. Nah, sistem kekebalan tubuh ini juga ada yang spesifik dan non spesifik. Nah, apa saja cakupannya? Jadi untuk yang non spesifik ini dimulai dari bagian eksternal ataupun bagian yang berhadapan langsung dengan lingkungan. Contohnya seperti kita di dalam tubuh ini dilapisi oleh lapisan kulit atau epitel. Nah, di mana epitel atau kulit tersebut dapat berfungsi untuk mencegah vaksin virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini merupakan sistem kekebalan tubuh di mana pertahanan pertama atau pertahanan paling awal dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, karena dalam tubuh kita ini kita dilapisi oleh seluruh kulit, dan di mana kulit itu berfungsi untuk menangkal ataupun mencegah masuknya patogen ataupun virus. Nah, lalu selain dari kulit ada yang namanya cairan mukosa. Nah, cairan ini terdapat di dalam air liur, saliva maupun di dalam bola mata. Nah, itu kan di dalam bola mata itu ada air mata. Nah, di mana air mata itu berfungsi untuk mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh karena bersifat enzimatik untuk membunuh kuman ataupun bakteri. Itu untuk yang sistem kekebalan tubuh non spesifik. Lalu untuk sistem kekebalan tubuh yang spesifik itu tadi yang saya sebutkan di awal mengenai antigen dan antibodi, dan juga ada yang namanya sel limfosit. Nah, sel limfosit ini masuknya ke dalam sistem limfa, di mana ada dua jenis. Yang pertama ada sistem limfosit A dan limfosit B, di mana keduanya ini berfungsi sama seperti antibodi dan antigen untuk membunuh atau namanya merespons ketika tubuh kita ini diserang oleh suatu patogen ataupun virus maupun bakteri. Nah, jadi dalam sistem kekebalan tubuh ini ada dua, yang non spesifik dan spesifik. Itu sudah merupakan komponen penting untuk tubuh kita tercegah dari berbagai penyakit. Sebenarnya banyak untuk pembahasan tentang sistem kekebalan tubuh, tapi kita membahasnya hanya dasarnya saja dan secara umum terkait sistem pertahanan tubuh yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini, merupakan cuplikan singkat mengenai sistem kekebalan tubuh manusia. Even the smallest cut in your skin can be the start of an infection from different types of bacteria. Bacteria take advantage of the cut as an entry point. When damaged skin cells come in contact with bacteria, they release chemical signals. These signals trigger inflammation at the wound site.
inflammation is a type of defense against invasion. In the bloodstream, one layer below the damaged skin and bacteria, we see a mixture of red cells, white cells, and platelets. One type of white blood cell is called a neutrophil. Neutrophils are key immune cells that kill harmful bacteria. Neutrophils circulate in the bloodstream looking for signals of infection. When neutrophils sense harm, they gather and prepare to fight. Some neutrophils leave the bloodstream and make their way through the tissues to the infection site. Eventually, neutrophils find the bacteria. On contact, a killing process known as phagocytosis begins. The neutrophil pulls the bacteria into a compartment called a phagosome. Inside the phagosome, the isolated bacteria are surrounded by swirling granules. The granules create a hostile environment by releasing killing elements into the phagosome. Protein complexes generate clouds of deadly agents to help kill the bacteria. Other granules continue to fuse with the phagosome, releasing many other different agents that also contribute to killing the bacteria. In a matter of minutes, the immediate threat to the body has been destroyed, and your immune system has successfully protected you from a cut on the skin. Cuplikan video singkat tentang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, jadi kita bisa disimpulkan bahwa sistem kekebalan tubuh itu merupakan sistem kekebalan dalam pertahanan tubuh kita untuk menangkal, melawan, dan melindungi tubuh dari virus ataupun ancaman bakteri ataupun virus maupun patogen lainnya. Nah, dalam sistem kekebalan tubuh terbagi menjadi sistem kekebalan tubuh non-spesifik dan spesifik. Di antaranya ada antibodi dan antigen, lalu ada yang bersifat bawaan dan adaptif ataupun buatan yang tadi disebutkan bisa melalui vaksin ataupun contoh dari bawaan lainnya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini mengenai materi sistem kekebalan tubuh pada manusia? Jika tidak, mari kita akhiri pertemuan pada kali ini. Jangan lupa dicatat mengenai hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah melaksanakan UAS. Nah, karena materi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh ini yang terakhir di semester 2 kelas 11. Maka dari itu, untuk kalian semua anak-anak silahkan untuk segera menyiapkan untuk UAS minggu depan dari materi awal sampai dengan materi hari ini yang telah disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga ilmu dapat bermanfaat dan bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.